Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ilmu komunikasi dan public speaking. Dua hal ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sebagai mahasiswa yang sering berdiskusi dan berpendapat di dalam kelas. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui apa sih ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain agar pesan tersebut dapat dipahami dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi terjadi terus-menerus, mulai dari hal-hal sederhana seperti menyapa teman, berdiskusi, hingga menyuarakan pendapat di dalam kelas. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi bagaimana pesan yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan kepada orang lain itu dapat dimengerti, dapat dipahami dengan baik. Terkadang kita merasa kita sudah menjelaskan sesuatu dengan baik kepada orang lain, tetapi orang itu belum mengerti. Itu artinya komunikasi yang kita lakukan itu belum efektif. Kenapa belum efektif? Karena orang lain itu belum mengerti isi pesan atau informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Dalam ilmu komunikasi ada beberapa komponen penting. Yang pertama itu adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Yang berikut ada pesan. Pesan adalah isi informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Terus yang berikut ada media. Media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Bisa berupa suara, tulisan, atau teknologi. Yang berikutnya ada feedback. Feedback adalah respon atau umpan balik yang diberikan dari komunikan kepada komunikator. Yang berikut ada noise. Noise adalah gangguan yang terjadi ketika pesan itu disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Contoh sederhananya saat kita berdiskusi dalam sebuah kelompok. Orang yang berbicara adalah komunikator, teman-teman yang mendengarkan adalah komunikan. Ide yang disampaikan oleh komunikator adalah pesan, suara adalah media, dan tanggapan dari teman-teman yang mendengarkan atau komunikan adalah feedback atau umpan balik. Dari situ kita bisa tahu pesan yang kita sampaikan itu sudah dipahami atau belum, sudah efektif atau belum. Ilmu komunikasi juga memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan. Yang pertama sebagai alat untuk berbagi informasi, yang kedua sebagai sarana pembelajaran karena kita bisa mendapatkan ilmu dari orang lain, yang ketiga sebagai hiburan misalnya saat kita menonton video atau mendengarkan cerita, dan yang keempat sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya ketika seorang konten kreator membuat video motivasi. Nah, tujuannya itu bukan hanya untuk menyampaikan pesan atau informasi, tetapi juga memberi semangat atau memberi pengaruh kepada orang lain yang mendengarkan motivasinya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi itu bukan sekedar berbicara, tetapi komunikasi memiliki sebuah kekuatan untuk mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang atau orang lain yang mendengarkan. Selain itu, komunikasi juga memiliki beberapa bentuk. Ada komunikasi lisan, yaitu berbicara secara langsung, komunikasi tulisan seperti chat atau pesan, dan komunikasi nonverbal seperti gestur tubuh, ekspresi wajah, atau nada bicara atau suara. Nah, tanpa kata-kata pun, kadang orang bisa memahami apa yang kita maksud. Dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa ilmu komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan komunikasi yang jelas, kita dapat menghindari konflik atau menghindari kesalahpahaman, menyampaikan ide dengan jelas, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang berikut, public speaking. Apa sih public speaking itu? Public speaking adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan di depan banyak orang secara jelas, terarah, dan menarik. Kemampuan ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa karena kita sering dimintai untuk presentasi atau menyampaikan pendapat di depan kelas. Public speaking bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga bagaimana kita menyampaikan pesan dengan cara yang bisa menarik audiens. Orang yang biasanya bisa berbicara dengan baik, biasanya itu lebih dipercaya dan lebih mudah dipahami. Tujuan dari public speaking adalah agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima baik oleh audiens. Selain itu, public speaking juga digunakan untuk memengaruhi, memberikan motivasi, atau menjelaskan suatu hal kepada orang lain. Dalam melakukan public speaking, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cara penyampaian pesan. Kita harus menyampaikan pesan dengan jelas, tidak terlalu cepat, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, kepercayaan diri. Jika kita percaya diri, orang yang mendengarkan kita akan jauh lebih yakin dengan apa yang kita sampaikan.
Yang ketiga adalah penggunaan suara. Kita harus bisa mengatur intonasi agar tidak terlalu terdengar datar. Yang keempat adalah kontak mata, karena dengan melihat audiens, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik. Dan yang kelima adalah bahasa tubuh, seperti gerakan tangan atau ekspresi wajah yang mendukung penjelasan kita. Sebagai contoh, jika seseorang berbicara dengan suara pelan, tidak melihat audiens, dan terlihat ragu-ragu, maka orang lain akan sulit memahami dan kurang tertarik. Sebaliknya, jika seseorang berbicara dengan jelas, percaya diri, dan ekspresif, maka audiens akan lebih fokus dan mudah memahami isi pembicaraan. Namun, tidak semua orang langsung bisa percaya diri dalam public speaking. Banyak orang yang masih merasa gugup, takut dinilai, dan takut salah. Sebenarnya hal ini sangat wajar dalam hal public speaking, apalagi sebagai pemula. Cara mengatasinya adalah dengan sering berlatih dan mempersiapkan materi dengan baik. Kita juga bisa mulai dari hal kecil, seperti berbicara di depan teman atau berlatih sendirian di rumah. Semakin sering kita mencoba, maka rasa percaya diri akan semakin meningkat. Selain itu, penting juga untuk memahami materi yang kita sampaikan. Jangan menghafal, tapi benar-benar mengerti. Dengan begitu, kita bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri dan tidak terlalu kaku saat berbicara. Jadi, public speaking bukan kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang tertentu saja, tetapi bisa dipelajari dan dilatih oleh siapa saja. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa public speaking dan ilmu komunikasi sangat berkaitan. Ilmu komunikasi membantu kita untuk memahami bagaimana cara menyampaikan pesan dengan baik, dan public speaking adalah cara kita mempraktikannya di depan banyak orang atau di depan audiens. Sebagai mahasiswa, kita perlu menguasai keduanya agar bisa menyampaikan ide dengan baik, dengan jelas, percaya diri, dan mudah dipahami oleh orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.